Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu masih pada bab 4 tentang asuransi bank dan koperasi syariah. Adapun pembahasan dari bab ini, yang pertama ada asuransi syariah. Ini sudah dibahas pada video yang sebelumnya. Kemudian materi yang kedua yaitu bank syariah, yaitu materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan yang ketiga koperasi syariah yang akan dibahas pada video yang selanjutnya. Mari kita bahas tentang bank syariah. Bank berasal dari bahasa Perancis dari kata banque dan bahasa Italia dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu yang pertama, tempat yang aman untuk menitipkan uang atau safekeeping function. Yang kedua, penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa atau transaction function. Adapun secara istilah, pengertian bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit, dan atau bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Dasar hukum perbankan syariah. Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Yang pertama yaitu penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana ini ada beberapa kegiatan dan usaha. Yang pertama wadiah atau titipan, kemudian yang kedua mudharabah atau kerjasama. Kegiatan yang kedua yaitu penyaluran dana. Penyaluran dana ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama jual beli, kemudian investasi, dan yang ketiga sewa menyewa. Kegiatan selanjutnya yaitu jasa pelayanan. Ada wakalah, hawalah, kafalah, dan rohan. Semuanya ini akan dibahas satu persatu. Yang pertama, penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana ini ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu wadiah atau titipan. Wadiah ini ada dua jenis. Yang pertama yaddomamah, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Dan jenis yang kedua yaitu yad amanah. Pihak yang menerima titipan tersebut tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali. Yang kedua ada mudharabah atau kerjasama. Mudharabah ini ada tiga jenis. Yang pertama mutlaqah, yaitu sistem mudharabah yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Jenis yang kedua muqayyadah. Pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha apapun yang dijalankan, tempat pemasok maupun target konsumennya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu musytarakah. Pihak pengelola dana menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Kegiatan yang kedua yaitu penyaluran dana, jual beli, investasi, dan sewa menyewa. Pertama jual beli. Jual beli ini ada tiga jenis. Yang pertama murabahah, yaitu penjual menyampaikan harga barang dan menyepakati keuntungan yang akan diambil bersama dengan pembeli. Bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Yang kedua yaitu salam, yaitu jual beli di mana nasabah akan melakukan pelunasan pembayaran terhadap harga yang disepakati terlebih dahulu sebelum barang diterima. Dan yang ketiga yaitu istisna, yaitu jual beli berdasarkan pada pemberian tugas dari pembeli kepada penjual
untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. Yang kedua ada investasi. Jenis investasi ini ada dua macam. Yang pertama ada mudharabah, yaitu kerjasama pemilik modal dengan pekerja untuk mengelola uang. Apabila untung maka dilakukan bagi hasil, namun apabila rugi maka hanya ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua yaitu musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha. Apabila untung maka akan dibagi berdasarkan persentase, dan apabila rugi maka akan ditanggung bersama. Selanjutnya yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu ijarah, yaitu transaksi perpindahan hak pakai atau manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan cara membayar sewa atau upah tanpa merubah status kepemilikan. Yang kedua ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu kombinasi antara sewa menyewa, jual beli, dan hibah, di mana pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir periode. Selanjutnya kegiatan pada bank syariah yaitu jasa pelayanan. Adapun jenis-jenis jasa ada bermacam-macam. Yang pertama wakalah. Wakalah merupakan serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Dalam hal melaksanakan perwakilan ini, seseorang tidak bisa mewakilkan lagi amanat tersebut kepada orang lain. Yang kedua, hawalah, yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. Yang ketiga, kafalah, yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak dari pihak yang kedua. Dan yang keempat yaitu rohn, yaitu menahan aset atau harta nasabah sebagai agunan atau jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Dalam perekonomian konvensional, rohn sama seperti gadai. Adapun hikah dan manfaat dari bank syariah. Yang pertama terhindar dari riba. Yang kedua menjalankan syariat Islam dalam bidang keuangan, sehingga diharapkan hal ini akan mendatangkan pahala. Yang ketiga, keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil. Keempat, sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan. Kelima, memberikan saldo tabungan yang rendah. Keenam, dana nasabah dipergunakan sesuai syariat. Yang ketujuh, penabung adalah mitra bank syariah. 8, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Dan yang terakhir, dana ditunjukkan untuk kemaslahatan umat.